Bapa kami percaya bahwa pagi hari ini dan siang hari di waktu di Indonesia Timur, di Papua, Tuhan Engkau ambil alih semua acara ini, ibadah ini, doa dan puasa ke dalam tangan Tuhan. Hari-hari ini kami perlu Engkau ya Bapa. Tanpa Engkau, tanpa Roh Kudus, kami tidak bisa berpikir sesuatu yang baik. Kami tidak bisa bertindak sesuai rencana Tuhan. Kami perlu Engkau ya Tuhan. Hamba berdoa kepada semua umat-Mu, jemaat-Mu SOJ yang ada di Papua, di Batam, juga di Johor. Kami juga berdoa, hamba juga berdoa yang sedang ada di rumah masing-masing. Roh Kudus urapi kami semua. Pimpin kami semua pada ibadah ini untuk mendengarkan pesan-Mu. Ya, di hari-hari yang terakhir, apa yang harus kami kerjakan, tapi firman-Mu hari ini berbicara untuk persiapan masa-masa di mana Engkau akan segera datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saya memulai di live juga untuk doa dan puasa, dan juga ke depan ada beberapa pengajaran-pengajaran juga tentang doa, penginjilan, tapi juga puasa. Dalam puasa itu kita juga belajar bagaimana doa, pujian, dan penyembahan. Tapi ada hal yang penting yang hari-hari ini kita mulai merasakan masa-masa kita di rumah lewat wabah COVID-19 ini Tuhan, Bapak Ibu sekalian, bahwa kami merenungkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, bahwa ada hal yang terpenting yang hari ini kita akan melihat bersama, di mana kisah para rasul itu juga bercerita sebelum Yesus berangkat atau naik ke surga kembali kepada Bapa. Dia juga datang kepada muridnya dan menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa dia memberikan tanda-tanda kepada murid-muridnya. Dia menunjukkan kepada mereka dalam penderitaan selama ada dengan mereka. Dia juga berpesan kepada mereka selama 40 hari dia berturut-turut dia datang dan menunjukkan dirinya. Bahkan dia juga berbicara kepada murid-muridnya tentang kerajaan Allah. Bahkan sebelum dia terangkat pun dia pesankan kepada murid-muridnya, kepada rasul-rasul, bahwa mereka harus tetap tinggal di Yerusalem menantikan janji Bapa. Dan kita juga merasakan, saya juga berpikir kenapa COVID Corona ini, wabah ini melanda seluruh dunia, melanda Indonesia di masa-masa yang kita juga menyaksikan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, masa-masa di mana kita rayakan kemenangan Kristus, tapi juga di mana dia curahkan Roh Kudusnya bagi saudara dan saya. Saya percaya bahwa ada maksud Tuhan di balik semua ini untuk kita kembali melihat perjalanan-perjalanan gereja kita. Kita juga melihat bagaimana perjalanan kekristenan kita. Kita juga mengetahui siapa diri kita di dalam Tuhan, karena hampir semua teolog, hampir semua orang-orang sedang memprediksikan segala sesuatu, baik ilmuwan-ilmuwan tentang keadaan khususnya mengenai COVID ini, tidak ada satupun bisa menemukan kapan selesai. Tapi juga malah ada yang menyampaikan bahwa akan ada COVID yang kedua lagi, lebih parah lagi. Ada yang sampaikan bahwa semua siap-siap, bahwa semua orang akan kena wabah ini dan sebagainya, saudara. Nah, saya belum melihat pelajari lebih dalam tentang sejarah bagaimana keadaan-keadaan yang terjadi di waktu-waktu lalu. Tapi paling tidak ada beberapa tahun-tahun yang memang dulunya juga terjadi wabah SARS, wabah-wabah yang bisa menghantam, mematikan ribuan orang. Tapi hari ini Bapak Ibu, kita semua dihadapkan dengan sebuah keadaan yang sulit sekali. Bahkan Bapak Ibu perhatikan bahwa orang-orang yang berilmu tinggi pun juga pembesar semuanya hari-hari ini menjatuhkan semua, merobohkan semua pola pikir, cara pandang mereka, dan berdiam diri untuk kembali kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Memang mereka tetap berupaya, berusaha supaya keadaan akan semakin baik dan sebagainya. Tetapi saudara, kita tidak tahu karena keadaannya belum pasti begitu. Penemuan obat atau vaksin yang untuk menyembuhkan virus ini juga belum ditemukan.
Nah, Bapak Ibu coba perhatikan bahwa dengan aturan-aturan pemerintahan, dengan aturan-aturan medis kesehatan, dengan aturan-aturan juga sampai ke dalam keluarga kita masing-masing, semuanya bagaimana kita berupaya untuk bisa aman daripada wabah ini, tetapi volume kematian orang semakin bertambah, hal-hal yang tidak pasti semakin bertambah. Nah, mari kita kembali kepada firman bahwa Tuhan juga sudah mengingatkan kepada murid-muridnya sebelum dia terangkat ke surga. Dia pesankan mereka bahwa hari-hari ini di menjelang janji Bapa, Roh Kudus akan dicurahkan. Mereka begitu berdiam diri untuk hanya satu saja, untuk membawa pikiran, perasaan, hati mereka kembali kepada Tuhan. Nah, saya percaya semua janji Tuhan bahwa setelah ini kita tidak tahu akan ada badai apapun, juga masalah akan semakin besar dan berat. Tapi janji Tuhan bahwa akan ada gelombang pertobatan, gelombang pemulihan. Keadaan akan tidak seperti yang kita pikirkan, tapi tuayan, lawatan Tuhan, Allah akan intervensi atas bangsa-bangsa, atas Indonesia, dan khususnya kepada umat Kristiani. Nah, oleh sebab itu di dalam tema saya ini berbicara tentang Yesus akan datang kembali, yang saya ambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 10 dan 11. Saya bacakan, Bapak Ibu perhatikan, kita dengar sama-sama. Saya juga ada memberikan slide-nya, kita akan ikuti. Nah, demikian firman Tuhan. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Ayat yang ke-11. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu. Ia akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Bapak Ibu, Galilea ini dalam sejarah itu juga berbicara tempat di mana wilayah kediaman bangsa-bangsa lain yang bukan bangsa Yahudi. Dan Galilea juga berbicara di mana Tuhan menemukan membawa murid-muridnya untuk menemukan panggilan, di mana Petrus tersungkur bertobat, di mana pemulihan terjadi, di mana mereka mulai merenungkan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, waktu Yesus itu terangkat, ada malaikat yang berdiri dan berkata, "Mengapa kamu lihat ke langit?" Ini berbicara tentang sebuah pandangan yang dari surga yang berbicara kepada murid-muridnya, bahwa kamu akan melihat dia juga seperti kamu melihat, yaitu bukan lagi dia naik, tapi dia akan turun. Memang Bapak Ibu, kita sedang menantikan janji Bapa, yaitu penghibur yang diutus oleh Bapa, Roh Kudus akan dicurahkan. Tapi kita juga harus ingat pesan surga ini adalah kita menantikan bahwa dia akan datang, Bapak Ibu. Nah, apa yang menyebabkan dia datang? Karena ini semua ada di dalam rencana kekekalan. Nah, waktu-waktu inilah yang kita harus gunakan untuk masa-masa persiapan, masa-masa di mana menantikan kedatangan Tuhan Yesus kembali. Nah, Bapak Ibu, oleh sebab itu mari kita lihat yang pertama. Yang pertama untuk kita menantikan, untuk kita melihat Tuhan Yesus datang kembali adalah kita miliki cara pandang kerajaan Allah, mindset kingdom of God, pikiran perasaan kita. Karena sekali lagi saya katakan, karena malaikat itu mengalihkan pandangan mereka dan berbicara bahwa bukan lagi dia terangkat, tapi dia akan datang. Berarti ada sebuah tugas yang harus dikerjakan oleh rasul-rasul setelah dia terangkat ke surga. Itu saudara, yaitu yang pertama, semua harus masuk dalam paradigma kerajaan Allah. Nah, sekali lagi saya katakan, Bapak Ibu dengar baik-baik bahwa kita memang sudah berada di akhir zaman. Nah, kita sebagai orang Kristen, kita sudah diajarkan begitu lama di gereja kita masing-masing bagaimana tanda-tanda akhir zaman. Bangsa akan bangkit melawan bangsa, akan ada gempa bumi, akan ada ring of fire, akan ada gunung berapi yang meletus di mana-mana, penyakit sampar, dan
Dan sudah pasti kita semua yakini bahwa 2 Tawarik 7 ayat 14, umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa mencari wajah Tuhan, berbalik dari jalan-jalan yang salah, jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga, mengampuni dosa mereka dan memulihkan negeri mereka. Bapak Ibu, ini semua tanda-tanda ini sudah hari-hari ini kita lakukan. Bahkan saya percaya bahwa di rumah kita sudah saling mengampuni. Gereja-gereja mulai hari-hari ini, mulai lewat terjadi doa bersama lewat Zoom, semuanya mengkoneksikan untuk merendahkan diri bersama-sama. Tapi saudara, tentang satu hal ini yang dengan peristiwa ini Tuhan ingatkan untuk mulai kita berpikir sesuatu di hari-hari ini ke depan, Bapak Ibu. Sebab jangan sampai setelah COVID ini selesai, kita kehidupan akan kembali lagi seperti yang dahulu. Kembali lagi seperti aktivitas-aktivitas pelayanan kita. Nah, sebab apa yang terjadi di loteng Yerusalem pada pencurahan Roh Kudus, itu semua mereka ditunggu di situ dalam penantian. Ini berarti bahwa Roh Kudus tercurah atas gerejanya. Ada satu tugas yang besar yang nantinya mereka akan pergi memberitakan Injil itu lebih dahsyat lagi, saudara. Kita tidak kembali ke 2000 tahun yang lalu di Yerusalem, tapi sekarang berbicara hal yang lebih luar biasa lagi dibanding dari Yerusalem, dibanding loteng Yerusalem, yaitu sekarang yang ada di dalam rumah-rumah kita masing-masing, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, mari gunakan waktu tersisa ini untuk kita benar-benar kita percaya dengan iman. Setelah ini Tuhan akan pakai kita, Tuhan akan angkat kita kepada level yang baru. Tapi pertama sekali lagi, mindset kita harus berubah. Nah, di dalam Kolose 3, kita lihat kitab Kolose pasal yang ketiga, ayat 1, ini ayat 1 sampai dengan 4 ya, tapi saya bahas dulu poin pertama ayat 1 dan 2. Perhatikan di situ Alkitab berfirman, firman Tuhan katakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara-perkara yang ada di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Saya ulang lagi. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang ada di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yang kedua, pikirkanlah perkara yang ada di atas dan bukan yang ada di bumi. Nah, makanya saudara Bapak Ibu, waktu di Galilea, kenapa sampai Tuhan Yesus 40 kali itu berturut-turut, 40 hari itu dia berturut-turut berjumpa dengan murid-murid, dan pesannya adalah pesan kerajaan Allah. Beritakan kerajaan Allah. Kamu harus hidup dalam sistem kerajaan Allah. Karena bumi ini akan berlalu. Semua akan sirna. Semua, bahkan kepintaran kita, kecanggihan kita, teknologi kita, pengharapan-pengharapan kita tentang sesuatu, tentang dunia akan berakhir begitu loh. Karena dia pergi kepada Bapa di surga. Ini bukan sekedar dia berjalan-jalan saja, saudara. Ini sesuatu yang kalau saudara praktikkan, kenaikan Roh Kudus itu bisa membawa Tuhan naik ke surga. Ini bukan sekedar kuasa yang kuasa biasa-biasa, berbeda juga dengan waktu dia mati dan bangkit, saudara. Tapi waktu dia terangkat ke surga, itu otoritas full, penuh dari surga. Itu diangkat sendiri pada waktunya dari perhitungan Bapa, bahwa ini waktunya sudah selesai dan dia harus kembali. Nanti kita akan lihat apa yang dikerjakan setelah dia kembali kepada surga. Tapi dia ingatkan kepada murid-murid tentang apa? Kerajaan Allah. Jadi mari di akhir zaman gereja-gereja juga harus punya konsep mindset tentang kingdom. Kita boleh berbeda-beda denominasi, berbeda-beda liturgi, berbeda-beda tata cara beribadah. Tapi jangan sampai kita tidak bersatu untuk bersama-sama berdoa, bersatu untuk merendahkan diri bersama-sama seperti Kristus, bersatu untuk menganggap yang satu lebih penting dari diri kita, saudara. Nah, kalau Roh Kudus turun ke atas kita, saudara, kita akan menyisihi orang-orang yang membenci kita. Kita akan bisa bekerja sama. Kita akan menilai orang dengan cara pandang yang baik. Itu tanda Roh Kudus ada di dalam gerejanya. Dan ini kingdom mindset adalah bagian yang kita harus terapkan di dalam diri kita, saudara. Nah, perhatikan dikatakan karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah. Nah, bukan berarti bahwa kita tidak perlu kerja di bumi ini, mencari nafkah dan sebagainya. Tidak, saudara. Nah, siapa yang
memberikan kita makan, minum, pakai? Siapa yang memberikan kita pekerjaan? Berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahi. Engkau akan terus naik dan tidak turun, jadi kepala dan bukan ekor. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi hari-hari ini konsepnya adalah kingdom, kembali saudara. Karena kerajaan ini yang akan diangkat saudara. Saudara dan saya ini yang akan diangkat saudara. Jadi ingat bahwa kita menghadapi masa-masa sulit di akhir zaman, tapi ada satu hal yang Roh Kudus sedang membawa kita untuk apa? Ada sesuatu yang lebih luar biasa lagi. Satu orang bertobat, seisi rumah akan diselamatkan. Itu bicara pemulihan keluarga akan terjadi. Ekonomi rumah tangga kita juga akan meningkat dan sebagainya. Tuhan berintervensi, Tuhan bertanggung jawab penuh karena ini sistem yang dibangun oleh Tuhan juga di dalam keluarga, Bapak Ibu. Oleh sebab itu saudara, di dalam kitab Roma 17, perhatikan, kita masih bicara tentang kingdom mindset, kerajaan Allah. Mari kita lihat sama-sama Roma 14 ayat 17, Bapak Ibu saya bacakan. Di situ dibilang begini, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makan dan minum, tetapi soal apa? Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Saya katakan, saya ada kasih garis bawah di situ, bukan makan dan minum, tetapi kerajaan Allah bicara tentang soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Jadi ketiga hal ini tentang kerajaan Allah itu diberikan oleh Roh Kudus. Jadi perhatikan sekali lagi, mindset kita begini, kerajaan Allah ini bukan need, bukan kebutuhan, begitu. Bukan apa yang saya mau, bukan apa yang harus saya pakai, bukan apa yang harus saya minum, bukan makan minum, bukan pesta pora, bukan kemabukan, bukan hal-hal yang menyangkut kehidupan yang lama dan sebagainya, atau keinginan-keinginan sesaat kita, bukan. Tapi apa yang diberikan oleh Roh Kudus? Nah, Roh Kudus diutus oleh Bapa, dia sebagai penghibur, dia menolong kita, dan ini yang harus kita perhatikan di tiga sisi ini tentang kerajaan Allah. Amin, Bapak Ibu. Jadi saya akan perlihatkan kepada saudara tentang tiga hal tadi. Pertama, tentang kebenaran. Nah, kebenaran ini, Bapak Ibu, ini bukan kebenaran yang hanya ada di dalam pikiran saudara dan saya. Ini bukan kebenaran yang mungkin kita berpikir, ataupun kebenaran karena orang lain, ataupun kebenaran karena kita berbuat baik. Saudara, memang segala sesuatu itu ada di dalam perhitungan-perhitungan manusia, tetapi ini kebenaran yang diberikan oleh Roh Kudus. Saudara lihat satu contoh yang dialami oleh Paulus. Apa yang Paulus katakan di dalam Filipi? Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Filipi 3 ayat 9. Bapak Ibu saya bacakan. Dan berada di dalam dia bukan dengan kebenaran, saya ulang, dan berada di dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Amin, Bapak Ibu. Jadi saudara, kadang-kadang Bapak Ibu, kadang-kadang saudara begitu mau masuk bersama dengan Tuhan, mau hidup benar di dalam Tuhan, mau terapkan prinsip-prinsip kerajaan Allah, saudara akan mengalami benturan dengan ketidakadilan, dengan orang-orang yang buat tidak benar kepada saudara. Mungkin ada orang-orang yang curang kepada saudara, mungkin ada orang-orang yang berbohong kepada saudara. Kebenaran-kebenaran ini mereka manipulasi, bahkan saudara mungkin benar betul-betul 100% benar, tapi engkau disalahkan. Dunia ini membuat sesuatu yang salah untuk kepentingan mereka. Wah, hebat ya, kita berhasil membuat dia kalah, membuat dia jatuh dan sebagainya. Nah, coba saudara lihat hari-hari ini di dunia politik, di dunia ekonomi, di dunia, semua orang mencari kebenaran yang kebenaran manusia yang bisa membawa dia itu bisa dilihat, bisa membawa dia itu bisa terkenal. Memang betul juga dia akan melakukan sesuatu yang benar. Tapi saudara perhatikan, ini kebenaran yang diberikan oleh Roh Kudus, begitu. Nah, seharusnya saudara kuat untuk bisa menghadapi masa-masa sulit tentang kebenaran itu, saudara. Karena Paulus bilang begini, ini bukan kebenaranku sendiri, bukan karena aku yakin bahwa saya benar ya, ini karena saya benar. Makanya Bapak Ibu, banyak dari kita yang kalah di dalam pertempuran peperangan rohani tentang kebenaran. Itu bicara sikap hati kita. Perhatikan, kerajaan ini bukan sesuatu yang hanya kita berpikir dengan daging kita, saudara. Makanya saudara belajar untuk bagaimana mengalami semua dimensi hidup ini. Saudara harus tahu bahwa Roh Kudus berbicara di balik setiap peristiwa itu tentang kebenaran.
Paulus jelaskan, siapa Paulus dia? Dia orang yang juga mengalami kegagalan dalam diri dia. Dia juga orang yang mengalami kebenaran Tuhan, tetapi dia disalahkan, dia dianiaya, bahkan dia masuk penjara, saudara. Bayangkan saudara, Bapak Ibu, dia di penjara pun dia masih tulis surat kepada jemaat mula-mula, jemaat yang dia ada dengan mereka waktu itu. Dia kuatkan mereka. Harusnya orang yang di luar penjara itu yang memberikan kekuatan ke dalam. Tapi kenapa Paulus bisa memberi surat kepada jemaat mula-mula? Jadilah kuat. Aku tidak ada bersama kamu, tapi Rohku ada. Dia bisa merasakan jemaatnya bertumbuh walaupun tidak bersama-sama. Kenapa? Karena pengharapan mereka di dalam Tuhan. Mereka menaruh kebenaran-kebenaran oleh karena percaya, bukan dengan knowledge, bukan dengan belajar Alkitab, tapi percaya karena Kristus itu hidup di dalam diri mereka. Wow, pengetahuan kita terbatas, Pak. Posisi kita terbatas, gaji kita terbatas, ekonomi kita terbatas. Tapi di dalam kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan, ini akan membawa saudara dan saya untuk tetap kuat untuk bisa menghadapi segala sesuatu. Nah, selain kerajaan Allah bicara tentang kebenaran, dia juga bicara tentang damai sejahtera. Nah, Bapak Ibu perhatikan, damai sejahtera di sini juga bukan berbicara tentang sesuatu yang kita bisa rasakan. Saya rasakan damai ya. Tuhan baik, sejahtera sekali. Bukan juga, saudara. Yohanes 14, saya bacakan Yohanes 14 ayat 27. Nah, dari 26 lah kita lihat ya. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, perhatikan ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Alright, kita lihat. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hati. Wow. Waktu saya baca ini pagi hari dari malam perenungan untuk besok pagi, saya tiba-tiba ini muncul, saudara. Tiba-tiba Tuhan memberikan, coba kamu perhatikan hikmat ini. Coba kamu perhatikan perkataan ini. Ini damai sejahtera yang diberikan Roh Kudus, bukan yang dunia berikan. Kenapa sampai di belakang dikatakan di situ bahwa sebab itu dikatakan bahwa ayat 27 terakhir itu janganlah gelisah dan gentar hatimu. Karena Bapak Ibu kita akan menghadapi masa-masa yang tidak damai, tidak sejahtera. Amin, Bapak Ibu. Coba dalam situasi COVID hari ini Bapak Ibu, kita di rumah. Saya sekali lagi ingatkan bahwa Roh Kudus akan menuntun kita. Persoalan-persoalan paling sulit sekali, saudara, yaitu di mana penyelesaian antara hubungan suami dengan istri. Kalau di luar kita bisa ngomongin hebat begitu loh. Tapi kalau di dalam diri sendiri, istri kepada suami kepada istri, kepada anak-anak kita. Nah, makanya kenapa Tuhan alihkan kita kepada baitnya, kepada gereja yang sesungguhnya itu adalah tubuh kita, saudara. Itu supaya kita di situ juga bisa merasakan damai sejahtera. Ini bukan yang dunia berikan. Banyak kita sudah terkontaminasi dengan sistem. Kita sudah terbiasa rasakan kenyamanan. Kristen nyaman. Kristen yang tidak seperti Raja Wali terbang. Kristen yang hanya mengharapkan yang instan semuanya, segala sesuatu. Bahkan kita lihat sampai terjadi gesekan-gesekan di dalam kita. Kita juga tidak bisa bagaimana menjaga perasaan orang lain. Kita juga tidak bisa melihat segala sesuatu yang datang daripada hidup kita untuk bisa mempertahankan segala sesuatu di dalam damai sejahtera daripada Tuhan. Dari saudara lihat bahwa ini yang Tuhan berbicara, damai sejahtera yang kutinggalkan bagimu adalah damai sejahtera bagimu adalah damai sejahtera yang kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang dunia berikan. Nah, sekarang ini mari belajar yang ada di rumah dalam doa puasa ini, belajar untuk memiliki damai sejahtera yang diberikan oleh Roh Kudus. Kalau sampai ada sesuatu orang membuat salah kepada saudara, berkati dialah. Sudahlah, buat damai dengan dirimu karena Tuhan juga mengampuni dia. Jangan susah hati begitu. Jangan buat segala sesuatu sehingga saudara kehilangan damai. Alkitab bilang cukup satu hari ini kesusahan hari ini, ya udah hari ini aja. Jangan sampai besok, jangan sampai matahari terbenam. Bapak
Bapak Ibu, kadang-kadang kita nantikan, kita dendam segala sesuatu sampai bertahun-tahun, sampai kita hilang damai sejahtera. Kalau kita sudah kehilangan damai sejahtera, itu sama seperti virus, saudara, sama seperti corona, yang dia cuma menempel sebentar saja, tiba-tiba tubuh jadi lemah, lesu, dan sebagainya, sehingga lewat, habis, saudara. Nah, sama damai sejahtera kalau sudah tidak ada, itu seperti dia menghantam, dia mematikan iman percaya saudara, dia mematikan semangat saudara, dia membuat saudara letih, lesu, saudara sudah tidak bergairah lagi. Saudara mau lihat orang itu, aduh, sudah tidak damai, karena orang ini pernah bikin jelek, bikin sakit hati saya, begitulah kira-kira menurut cara saudara. Saya tidak tahu, mungkin itu tersimpan dalam hati, mungkin dalam pikiran. Jadi lihat orang, lihat kejelekan mereka, lihat orang, lihat masalah lalu. Sebenarnya bukan masalah orang itu, saudara, tapi apa yang ada di dalam hati dia, hati kita sebenarnya. Itu yang terpenting, saudara, supaya jangan kita kehilangan damai sejahtera. Nah, ini penting Bapak Ibu, supaya kita lihat Paulus juga meneguhkan tentang hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Dia menerapkan prinsip hidup sesungguhnya dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Mari kita lihat yang ketiga ini, yang berikut ini, selain damai sejahtera, apa di dalam kerajaan Allah? Yaitu adalah sukacita, Bapak Ibu. Sukacita, mari kita lihat kembali, masih sama, kita lihat Yohanes 14 tadi ya, ayat 28, di bawahnya saja kita sambung, yuk sama-sama. Kamu telah mendengarkan bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku akan datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapakku. Sebab Bapa lebih besar daripada aku. Bersukacita karena apa? Kita sedang menantikan janji Tuhan. Nah, ini yang Tuhan katakan kepada murid-muridnya, rasul-rasulnya, sebab dia harus pergi kepada Bapa. Roh Kudus tinggal kepada dia, Roh Kudus tinggal kepada murid-muridnya, rasul-rasulnya, tetapi pekerjaan Tuhan, pekerjaan Bapa di surga, itu belum selesai, saudara. Dia sedang persiapkan. Dia siapkan tempat bagi saudara. Wow, Bapak, tempatnya indah sekali. Saya ini pernah mimpi juga diangkat Tuhan, tapi saya belum terlalu melihat surga. Saya hanya disuruh kembali dan pergi beritakan Injil. Itu langkah awal mimpi saya untuk mulai Tuhan persiapkan untuk bangsa-bangsa. Ini bukan sekedar cerita. Kita berjalan hari ini harus punya experience, harus punya pengalaman pribadi dalam perjalanan dengan Tuhan. Karena semakin hari Tuhan pulihkan, semakin hari Tuhan melatih kita, semakin hari kita dipulihkan oleh Tuhan, kita bertobat, semakin hari juga Tuhan memberikan sukacita, damai sejahtera, dan sebagainya. Mari kita lihat lagi dalam Matius 5, saya bukakan Matius pasal yang ke-5, kita lihat bersama-sama Matius 5 ayatnya yang ke-10, Matius 5 ayat 10. Nah, bagaimana Yesus berikan pesan khotbah di bukit, dalam ucapan bahagia, di situ juga ayat yang ke-10 dia bilang, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab apa? Kebenaran. Karena mereka yang mempunyai kerajaan sorga. Ayat 11, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, kepadamu difitnah segala yang jahat. Tuhan bilang berbahagialah. Ayat 12, bersukacita dan bergembira karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu, Bapak Ibu. Jadi mari di situasi yang seperti ini, kita renungkan sukacita apa yang ada di dalam kita. Apakah kita bersukacita karena, waduh, saya diberkati naik pangkat, dapat uang, dapat bonus, dapat gaji, atau segala sesuatu yang promosi dan sebagainya, kita senang semua. Bapak Ibu, orang di luar Tuhan juga mendapatkan sukacita yang sama. Tapi ingat, Alkitab sudah katakan ada perbedaan antara orang yang beribadah dan yang tidak. Kita harus merefleksikan diri, menarik diri kita lebih lagi di hari-hari ini untuk melihat tentang kerajaan Allah. Nah, sukacita dalam kerajaan Allah yang diberikan Roh Kudus, itu dibilang begitu, kalau kamu dianiaya, ingatlah bahwa banyak orang, nabi-nabi sudah lebih dulu itu sudah ada, mereka sudah, bahkan Tuhan kata, berbahagialah orang yang dianiaya sebab kebenaran, karena mereka punya kerajaan surga.
Jadi kita diam di dalam kebenaran Allah. Ini kan kita bukan berasal dari bumi. Walaupun kita lahir, kita ditempatkan. Ini semua titipan dari surga. Supaya kerajaannya turun. Supaya rencana Allah digenapi. Tapi kita akan kembali lagi. Begitu Bapak Ibu. Jadi memang tidak akan tergoncangkan dengan segala sesuatu. Coba Bapak Ibu pikirkan. Berapa besar saudara dalam hidup saudara mengalami sesuatu di dalam dirimu. Hal-hal yang begitu sulit, aniaya terjadi, mungkin ada orang menjengkelkan kamu atau buat sesuatu yang jahat, memfitnah yang jahat kepada kamu. Tapi bisa nggak saudara lewatin? Bisa. Saudara tidak membalas kejahatan, saudara relakan. Bisa. Siapa yang tolong saudara? Apakah itu dengan usaha saudara sendiri? Coba dulu sebelum ada Roh Kudus. Udah sampai waduh. Kalau di Papua, kalau mereka marah itu langsung gigit lidah gitu. Oh, itu berarti dia sudah. Ya, logika manusia tidak ada satu manusia yang tidak punya kemarahan, emosi. Kita masih hidup di dalam daging yang sama, hawa nafsu, semua keserakahan, apa di dalam kita semua adalah. Tapi kan paling tidak saudara tahu bahwa kerajaan Allah, Roh Kudus ada dalam diri saudara. Sudah harus berubah, saudara. Kalau saudara sebagai pemimpin, belajar, saya juga mulai menjadi pemimpin berjalan ya, apa saja yang diberikan kepercayaan oleh Tuhan dalam kepemimpinan. Belajar untuk bisa ada sukacita di dalam, ada damai sejahtera di dalam. Untuk mengurusin jaringan doang nggak mudah Bapak Ibu. Kalau untuk pelayanan sendiri saya rasa bisa, tapi menyatukan gereja, bagaimana membawa Injil, memberitakan Injil, tapi menyatukan gereja-gereja. Kita ditolak, kita diusir, kita dibilang apa lagi, saya datang lagi Pak. Saya datang lagi ke kota itu Pak. Saya kembali lagi Pak, saya menangis di kaki mereka. Kenapa? Tujuannya bukan untuk saya cari muka Bapak Ibu. Mudah-mudahan hari ini ada pendoa-pendoa di Papua yang dengar. Mereka tahu saya datangin. Apa yang saya bisa lakukan buat mereka? Saya berikan dirinya. Dan apa yang terjadi? Kegerakan ada, kesatuan mulai terlihat. Kita ini nggak ada apa-apanya Bapak Ibu. Kita hamba Tuhan ini adalah keset, dulos, hamba Tuhan. Kita bilang tidak berarti, tidak berguna, supaya Yesus yang berguna. Supaya saya semakin berkurang-kurang, Tuhan semakin bertambah-tambah. Ini kesempatan tidak ada yang menegur saudara, Bapak Ibu. Saya percaya waktu orang tegur saudara sebelum COVID-19, mungkin saudara nggak mau bertobat. Tapi kesempatan yang ada saudara di rumah lewat COVID-19, kita sadari siapa diri kita. Gitu. Kita sadari gereja kita ini mau dibawa kemana. Bukan masalah gereja besar, gereja kecil, tapi bait Tuhan. Satu orang bertobat saja seisi surga bersorak. Tuhan tidak minta segala sesuatu yang besar dari saudara, karena dia sendiri yang akan membawa jiwa-jiwa. Nah, saya teringat Bapak Ibu tentang Petrus. 3 kali Tuhan tanya kepada Petrus. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Coba Bapak Ibu, kenapa Tuhan harus tanya Petrus sampai ke 3 kali? Yang ujung-ujungnya, gembalakan domba-domba. Nah, gereja kita kan perlu jiwa-jiwa. Tidak ada satu gembala yang nggak pikirkan. Kadang-kadang kita pikir bagaimana jiwa-jiwa ini datang ke gereja, bagaimana kita buka gereja baru, bagaimana kita kumpulkan dana, bagaimana caranya supaya pertumbuhan ini terjadi. Hal yang simpel saja, Tuhan bilang gembalakan. Petrus berkhotbah, sekian ribu orang bertobat. Bapak Ibu, yang saya lihat dari pertanyaan Yesus, ini bicara tentang sikap hati, Bapak Ibu. Saya lompat sedikit ke areal ini. Bahwa bukan berarti Tuhan tidak tahu keinginan Petrus. Tuhan tahu. Dia butuh domba-domba, dia butuh jiwa-jiwa. Tapi dia harus berbicara di dalam sikap hatinya. Petrus tidak menyentuh Tuhan dengan kependetaannya. Tidak ada hubungan kita dengan titel kita pendeta, titel kita sekolah kita dengan semuanya, jubah kita kependetaan, nama gereja kita. Nggak ada, itu nggak bisa menyentuh Tuhan, saudara. Itu sampah semua, itu habis, itu hilang saudara. Yang bisa menyentuh Tuhan itu adalah hati kita saudara. Tuhan lihat sampai kedalaman hati kita. Tuhan lihat hati yang hancur, jiwa yang hancur, hati yang patah remuk, tidak kau pandang hina. Nah, belajar di situasi yang ada ini untuk apa? Kita ditegur oleh Tuhan. Kalau orang tegur kita nggak bertobat, udahlah ini waktumu kita dengan Tuhan sendiri. Udah nggak usah nganggap, nggak usah lihat ke belakang, nggak usah lihat hebat kita dan sebagainya. Pikirkan kerajaan Allah ini bukan makan, minum, pakai, bukan kebutuhan. Tetapi damai sejahtera, kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Haleluya, berikan kemuliaan, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Amin, amin Bapak Ibu. Yang di rumah kiri kanan semua tepuk tangan, kasih tos kiri kanan bilang Tuhan Yesus akan datang kembali.
Haleluya, haleluya. Mari kita lihat yang berikutnya, Roma 8. Roma 8, yuk kita baca sama-sama. Doa puasa ini kita belajar ya, sama-sama. Saya juga belajar, kita belajar sama-sama. Roma 8 ayat 34-35. Perhatikan, apa yang Tuhan Yesus naik ke surga? Salah satu yang dikerjakan di surga, selain menyediakan tempat dan Bapa mengutus Roh Kudus. 34, sama-sama, 3. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi telah bangkit, yang duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Ayat 35, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau keserakaan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang, saudara. Ketelanjangan, bahaya, penganiayaan, kelaparan, COVID-19, semua yang sedang terjadi. Saudara tahu hari ini dia sebagai pembela. Artinya apa? Yesus juga bersyafaat. Yesus di bumi dia sebagai pendua syafaat. Yesus naik ke surga dia juga sebagai pendua syafaat. Dan saudara lihat di gambar itu, saya ada berikan gambar bahkan di flyer. Dia sedang menjaga saudara. Di satu sisi dia menghadap ke bumi, tapi di satu sisi dia di sebelah kanan Allah Bapa. Dia mengingatkan Bapa, bumi, saudara dan saya dengan Bapa. Kenapa? Karena lewat dirinya di kayu salib. Itu surga terbuka, itu janji Bapa digenapi. 100% juga ya segala sesuatu yang dikerjakan murni, tapi Tuhan juga berbicara kepada dia untuk apa? Berdiri dan dia menjadi pembela bagi kita. Di gerejanya di akhir zaman. Karena bumi ini penuh, bumi ini dalam kuasa kegelapan, dalam genggaman Lucifer. Dia tidak mau umat manusia semua selamat. Dia harus buat sesuatu dengan penyakit sampar, dengan segala sesuatu. Jadi saudara perhatikan seperti ular naga yang sedang mungkin dia melepaskan roh-roh jahat. Dan memang di alam roh di akhir zaman sedang terjadi hal yang demikian. Roh-roh perjinaan dilepaskan, roh-roh apalagi perselingkuhan semua. Bukankah kita tidak merasakan? Saudara, kadang-kadang itu datang di pikiran, kadang-kadang itu datang dalam diri kita, saudara. Jadi, saudara, kita tidak bisa membiarkan diri kita untuk segala sesuatu yang bukan dari Tuhan. Karena Roh Kudus ada di dalam dan Bapa di satu sisi dia membela. Itu doa-doa kita yang tidak terucapkan. Tuhan tahu, Tuhan dengar. Apalagi di situasi seperti begini, saudara. Dia pegang bumi, dia pegang bangsa-bangsa. Dia membela saudara, bahkan sampai dia katakan tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Mau penindasan, kesesakan, mau kelaparan, mau aniaya, mau ketelanjangan, mau bahaya, mau pedang, saudara. Tetap, karena ini kerajaan Allah, ini kerajaan yang tidak tergoncangkan, Bapak Ibu. Jadi mari kita lihat ada hal penting yang Tuhan bicara dalam hari-hari ini kepada saudara dan saya. Yang kedua, Bapak Ibu, selain kingdom mindset, yang kedua kita harus mati bagi diri sendiri. Saya sudah ulang beberapa tadi tahapan, tapi kita lihat Kolose 3, ayat yang ketiga. Tadi ayat 1 dan 2, sekarang ayat ketiga. Yuk kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Wah, Bapak Ibu kalau perhatikan kata-kata ini, saya lihat sesuatu yang sangat luar biasa. Coba kita lihat ya, kita baca sekali lagi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Jadi ada 3 pribadi, saudara dan saya, 2 ya, saudara dan saya, terus yang keduanya adalah Kristus. Kenapa? Ini yang ada di bumi, ini dalam rencana kekekalan daripada Allah sendiri. Jadi waktu kita mati, artinya mati secara daging kita menerima Kristus sebagai Tuhan. Hidup kita sudah ada di dalam Dia dan beberapa waktu ini kita sudah lewati masa-masa itu. Dan apa yang terjadi di kayu salib, dia bawa memperdamaikan kita dengan surga. Amin. Jadi Alkitab bilang begini, hari-hari ini dalam masa penantian kita harus percaya bahwa hidup kita ada di dalam Kristus. Bahkan begitu Yesus tiba di surga pun di situ dibilang ada bersama-sama, dibilang apa? Tersembunyi bersama-sama dengan Kristus di dalam Allah. Tersembunyi dalam Kristus di dalam Allah. Tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Jadi saudara lihat, ini nggak ada bayang-bayang ya. Kalau saya berdiri di sini, saya bisa lihat bayang-bayangan saya di sana. Saya jalan, saya kena sinar, saya lihat.
Artinya ada bayangannya saja kelihatan. Tapi untuk kita di dalam Tuhan, nggak ada bayangannya siapa? Tuhan sendiri. Makanya waktu Petrus berkhotbah, bayangan-bayangannya kena orang lumpuh sembuh, orang mati bangkit. Amin. Kalau kita punya bayang-bayang, waduh, begitu kita jalan, weh, Pak C, dia sudah jalan dari sana, semua ngumpet, waduh, sembunyi. Kenapa? Ada sesuatu yang nggak baik di dalam diri kita. Nah, kasih tahu kiri kanan, biar Yesus di dalam kita, kita bersama-sama tersembunyi di dalam Allah. Amin. Mari belajar, siapa yang akan bisa ganggu kita, saudara? Kalau kita ada bersama Yesus, tersembunyi lagi di dalam Allah. Wow, Tuhan luar biasa. Nah, Roh Kudus dicurahkan lebih kuat lagi di dalam kita. Ketritunggalan ini juga kita ada bersama-sama. Galatia 2 ayat 20. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya bagi aku. Ada lagu lama bilang apa? Hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidupi dalam aku. Amin. Jadi kita lihat ini sesuatu yang luar biasa. Paulus bilang, bukan lagi aku yang hidup, bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman karena anak Allah. Paulus dia berkata di Filipi 3 juga katakan bahwa apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malah segala sesuatu kuanggap rugi, kuanggap sampah supaya aku hanya memperoleh Kristus. Amin. Amin, Bapak Ibu. Ini hal yang penting untuk kita lihat. Kita harus mati bagi diri kita sendiri. Kita harus mengalami proses. Kita harus diam. Kita harus bersabar. Kita harus melangkah juga dengan sesuatu yang pasti. Nah, mari kita kembali. Yang ketiga, saudara, poin yang ketiga ini. Ini bukan segala sesuatu yang hanya kita lihat dia akan datang kembali lagi. Tapi malaikat begitu ingatkan kepada murid-murid. Kepada mereka hari itu, hai orang-orang Galilea. Bukan lagi kamu lihat dia naik, jangan jadi penonton. Mata semua melihat, waduh, terus hilang kesusahan. Terus kembali lagi, nggak tahu buat apa. Walaupun ya mereka sehati semua ya. Tapi paradigma pandangan surga, jangan kamu jadi penonton, jangan lagi lihat ke belakang, jangan lihat masa lalu, jangan sesuatu yang hanya kalian pikir dengan pikiran sendiri. Tapi mulai kerjakan, mulai lakukan. Karena Roh Kudus itu dicurahkan kepada saudara. Apa yang mereka harus kerjakan ke depan? Yaitu Matius 28 tentang amanat agung, Bapak Ibu. Ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah kuberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini janji Tuhan, ini pesan, ini perintah. Amin. Jadi ketika kita memiliki mindset kerajaan Allah, kita mati bagi diri sendiri, hubungan dengan Tuhan dipulihkan. Dan yang ketiga, kita harus beritakan Injil. Karena ini masa-masa penantian untuk dia akan datang kembali. Alkitab dikatakan bahwa waktu dia datang kembali, apakah masih ada iman di bumi? Kita percaya, kita sabar, kita menantikan semua yang dari surga itu. Waktu ketika Tuhan datang, kita sudah siap. Dan kita ada dengan dia bersama-sama. Mari kita lihat yang terakhir. Kita baca sama-sama. Oh, satu ayat lagi dulu. 2 Timotius 4 ayat 2 dan 4. Beritakanlah tentang pemberitaan Injil. Ayat yang kedua. Beritakanlah firman, siap. Sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatlah. Dengan segala kesabaran dan pengajaran. Bapak Ibu, dalam pemberitaan firman, kita juga harus mulai siap waktu kita. Baik atau tidak baik, lakukan. Sedapat-dapatnya hal itu ada padamu. Saudara lakukan, buat yang terbaik. Pergi, saudara dapat beban. Saya sedikit bersaksi beberapa waktu-waktu yang 4-5 tahun terakhir ini, Bapak Ibu. Sampai beberapa kota-kota dan bangsa-bangsa juga Eropa, bahkan
Sebelum saya mendapat pergi ke satu kota berikutnya, itu tahun ini Tuhan sudah taruh beban itu di dalam diri saya. Panggilan itu sudah datang. Dan datang itu berulang-ulang, saudara. Berulang-ulang. Saya nggak tahu bagaimana caranya. Saya tidak mengerti siapa yang harus saya ketemu di bangsa itu. Tapi Tuhan buka jalan. Kenapa? Karena semangat untuk beritakan Injil. Walaupun baik atau tidak baik waktunya. Tapi ada kerinduan yang dalam, Bapak Ibu. Kenapa kita harus beritakan Injil? Kenapa kita harus tegur? Kenapa kita harus nasihati? Nah, kingdom mindset ini, hari ini Bapak Ibu, di rumah masing-masing. Mari mulai bercerita dengan anak-anak, harus mampu beritakan Injil. Mampu walaupun kita dengan apa adanya, kita dengan kemampuan kita dan sebagainya. Kita telepon, kita bersaksi, atau kita nyatakan tentang kebesaran Tuhan. Kenapa kita harus lakukan itu? Ayat yang ketiga di bawah dibilang begini. Karena akan datang waktunya, perhatikan, karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Ayat 4, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng-dongeng. Wow, Bapak Ibu, hari-hari ini makanya sampai detik ini, sampai Tuhan mau datang pun, kita masih percaya adat istiadat, tradisi-tradisi yang tidak memuliakan Tuhan. Berhala-berhala kita campur aduk di mesbah bersama-sama. Nggak bisa, saudara. Nggak bisa, saudara. The fire Holy Spirit, the fresh fire, api yang murni itu harus membakar semua berhala, saudara. Hari-hari ini kita lihat banyak orang tidak tertarik dengan kebenaran-kebenaran yang sejati. Mereka lebih mau dengan yang instan. Itu berarti tidak bisa ditegur, tidak bisa dikoreksi. Ada hal-hal juga yang mereka mengajar hal-hal yang tidak bisa membangun jemaat, karena mereka sendiri pun juga tidak dikoreksi, tidak bertobat, tidak mengandalkan Tuhan. Hari-hari terakhir ini penting yang namanya pemberitaan Injil. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, Yesus akan datang kembali. Saya tutup dengan ayat tadi dalam Kolose 3 ayat 4. Mari kita lihat sama-sama. Apabila Kristus yang adalah hidup kita, perhatikan sama-sama. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri, kelak kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Oh, Bapak Ibu, apa yang kita harus persiapkan hari-hari? Apa yang menjadi perenungan saudara dalam ibadah doa puasa ini? Mari kita persiapkan mindset kita mulai berubah. Mari kita matikan, masuk di dalam keintiman kita dengan Tuhan untuk kematian daging. Biar kita katakan, bukan aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kita punya semangat untuk memberitakan Injil setelah ini. Banyak penuaian jiwa-jiwa akan, bangsa-bangsa akan datang. Dan yang ketiga, saudara lihat, waktu dipesankan, kamu akan lihat waktu dia datang, kita pun akan dengan dia di dalam kemuliaannya. Mari taruh tangan di dada saudara, saya mau berdoa bagi saudara. Bapa, hambamu sudah selesai berbicara. Hari ini yang sedang mendengar di rumah masing-masing. Hamba melihat dari beberapa dari mereka sedang ada di dalam persimpangan jalan. Sedang mengambil keputusan-keputusan. Karena hari-hari ini juga saudara ditentukan oleh keberuntungan atau kerugian. Maju atau mundur. Atau segala pilihan-pilihan yang sedang engkau hadapi hari-hari ini. Tapi dengar Roh Kudus hari ini mengingatkan saudara untuk mulai berpikir kerajaan Allah. Semua sudah Tuhan siapkan. Kesejahteraan, damai sejahtera dan sukacita. Bukan lagi makan minum pakai. Karena semua itu akan ditambahkan kepada saudara dan saya. Ada yang mengalami keputusasaan, ada yang masih ragu-ragu, ada yang mengingat masa-masa lalu mereka. Lebih baik 1 hari di pelataran daripada 1000 hari di tempat yang lain. Engkau ambil alih untuk percaya janji Tuhan. Apa yang lama telah berlalu, yang baru datang. Tuhan mau berjalan dengan engkau dengan sesuatu yang baru yang dia sedang persiapkan di depan saudara. Allah pembuat jalan bagi saudara dan saya. Yang sakit Tuhan sembuhkan hari ini. Yang lemah Tuhan hibur. Tuhan beri kekuatan, semangat yang baru. Yang ada di bangsa-bangsa lain yang sedang mendengarkan kebenaran ini, Tuhan jamah mereka. Tuhan berkati rumah tangga, berkati pelayanan. Dan kita akan semakin bertumbuh dalam kepenuhan Kristus. Untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus Kristus hamba berdoa. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan.
Amin, 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 amin. Shalom, Bapak Ibu, kita akhiri dan kita akan ketemu lagi di beberapa waktu ke depan. Saya akan berikan pengumuman berikutnya. Tuhan memberkati, jadilah kuat, jadilah tenang, dan terus bersaksi bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Amin, 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 amin.